Apa fungsi sholat berjamaah? Apakah dapat uang dan makanan? Apakah iman bisa membeli makanan? Sedangkan jika tidak makan dan minum, bisa meninggal dalam 1 hari jika tidak berhutang dan jual barang. Don, jujur ya, kalau aku ikut sholat berjamaah, apa aku bakal langsung dapat uang atau nasi kotak di tangan? Logikanya, kalau aku lapar dan gak punya uang, terus aku cuma sholat tanpa kerja, aku tetap bakal lapar. Iman itu gak bisa dipakai buat bayar kasir di warteg kan? Padahal, kalau kita tidak makan sehari saja, tubuh sudah lemas dan bisa mati. Gimana kamu jelasin ini? Pertanyaan yang sangat membumian. Secara fisik mekanis, sholat berjamaah memang tidak otomatis mengeluarkan uang dari mesin ATM atau menurunkan makanan dari plafon masjid. Kamu benar, iman tidak bisa ditukar langsung jadi beras di toko. Tapi, fungsi sholat berjamaah dan iman itu bekerja di level yang berbeda. Level apa maksudnya? Ujung-ujungnya kan tetap butuh makan, mulailah. 1. Fungsi sosial networking. Di sholat berjamaah, kamu bertemu banyak orang. Secara sosiologis, itu adalah tempat membangun hubungan. Banyak orang dapat info lowongan kerja atau bantuan justru saat ngobrol setelah sholat berjamaah. Tuhan menggerakkan rezeki lewat tangan jamaah lain. 2. Fungsi kedisiplinan. Sholat berjamaah melatih orang untuk bangun pagi dan disiplin waktu. Orang yang disiplin waktu biasanya lebih produktif dalam bekerja untuk mencari uang. 3. Fungsi ketenangan atau kesehatan mental. Jika kamu lapar dan stres, kamu bisa tidak berbuat jahat. Iman menjaga mentalmu agar tetap tenang, sehingga otakmu bisa berpikir jernih untuk mencari solusi kerja, bukan malah putus asa. Tapi Don, faktanya, kalau perut kosong 24 jam, ia mati. Iman gak bisa mengenyangkan lambung secara biologi. Betul Yan, tubuh itu punya hukum biologis, atau sunatullah. Tuhan menciptakan lambung butuh nutrisi, bukan butuh ayat. Tapi, iman itu adalah supir yang mengarahkan tubuh. Kalau orang punya iman, dia akan bekerja keras karena tahu kerja itu ibadah. Kalau orang tidak punya iman, saat lapar dia mungkin akan mencuri, bertengkar, atau bunuh diri karena merasa tidak ada harapan. Jadi, iman gak bisa beli makanan. Tapi iman yang menyuruh kita mencari makanan dengan cara yang benar ya. Tepat, iman itu modal mental. Uang dan makanan itu hasil usaha. Kamu tidak bisa bilang, aku sudah sholat, kenapa masih lapar? Itu sama saja dengan mengatakan, saya sudah membaca buku panduan berenang, kenapa saya belum sampai ke seberang pulau? Kamu tetap harus nyemplung ke udara dan berenang, atau bekerja. Jadi kesimpulannya, Tuhan gak bakal kasih makanan lewat keajaiban kalau kita diam saja. Sangat jarang. Tuhan memberikan alat atau tangan, kaki, otak. Iman fungsinya menjaga agar alat itu dipakai dengan benar. Kalau kamu tidak makan terus mati karena sengaja diam saja dan hanya ibadah, dalam agama itu bisa dianggap dosa kamu karena menelantarkan nyawa yang Tuhan titipkan. Tubuhmu punya hak untuk diberi makan dan itu tanggung jawabmu untuk mencarinya. Jadian, iman memang tidak bisa dimakan. Tapi orang tanpa iman seringkali kehilangan arah saat mereka tidak bisa makan. Tuhan ingin kita sujud di masjid lalu bertebaran di muka bumi untuk bekerja. Keduanya adalah satu paket. Oke, aku paham sekarang. Jadi jangan berharap kalau kita sendiri tidak mau gerak pakai kaki dan tangan kita ya. Nah, ini poin yang paling bikin pusing Don. Kamu bilang sholat berjamaah itu bagus, tapi kenyataannya banyak bos atau perusahaan yang gak kasih. Kalau aku maksa pergi ke masjid setiap waktu sholat, bisa-bisa aku dipecat karena dianggap bolos kerja. Kalau sudah dipecat, aku tidak punya uang, tidak bisa makan, dan akhirnya mati kelaparan. Apa Tuhan tetap nyuruh kita sholat berjamaah sampai harus menyelesaikan pekerjaan? Ini dilema yang sangat sering dihadapian. Tapi di sini kita harus paham bahwa agama itu fleksibel dan tidak kaku. Agama tidak pernah membiarkan kita menghancurkan hidup sendiri demi satu ritual yang bersifat sunnah atau bisa diatur waktunya. Maksudnya fleksibel gimana? Katanya sholat berjamaah itu wajib atau sangat ditekankan. Begini cara Islam dan pandangan ulama melihatnya. 1. Pekerjaan adalah amanah. Mencari nafkah itu hukumnya wajib. Menjaga amanah pekerjaan atau kontrak kerja juga wajib. Kamu sudah tanda tangan kontrak untuk bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Mengkhianati waktu kerja juga dosa. 2. Kaidah fikih. Dalam keadaan darurat atau sulit, ada keringanan.
Kalau kondisi kantormu sangat ketat dan kamu terancam dipecat jika keluar kantor, maka sholat di tempat kerja meski sendiri atau berjamaah dengan 1 atau 2 teman di ruangan adalah solusi yang sah. Jadi nggak harus ke masjid kalau itu bikin kita kehilangan pekerjaan. Betul, Yan. Ulama sepakat bahwa menjaga kelangsungan hidup dan penghidupan keluarga adalah prioritas. Sholat berjamaah di masjid itu utama, tapi kalau resikonya adalah kemudarotan atau dipecat dan kelaparan, maka kamu diperbolehkan sholat di tempat kerja. Bahkan kamu bisa sholat berjamaah dengan rekan kerja di kantor. Itu tetap terhitung berjamaah. Tapi kan rasanya kurang nendang kalau nggak ke masjid. Tuhan itu maha tahu keadaanmu, Yan. Dia tahu kamu ingin ke masjid, tapi ada tanggung jawab nafkah yang sedang kamu pikul. Tuhan tidak mungkin menghukum hambanya yang sedang berjihad mencari nafkah halal. Justru bekerja dengan jujur itu sendiri adalah bagian dari ibadahmu. Berarti kalau bos nggak kasih izin, aku nggak perlu nekat sampai berantem sama bos ya. Jangan nekat tanpa strategi. Cara paling bijak menurut agama dan logika adalah 1. Komunikasi. Ngobrol baik-baik sama bos, menawarkan kompensasi waktu. Misal, saya izin sholat 10 menit, nanti saya ganti lembur 10 menit. 2. Cari solusi. Sholat di waktu istirahat. 3. Tawakal. Kalau memang lingkungan kerjamu sangat mengangun agama ibadah dasar, bahkan sholat sendiri pun nggak boleh, barulah kamu mulai perlahan mencari pekerjaan lain yang lebih menghargai imanmu. Tapi jangan asal keluar tanpa persiapan, referensi dan kaidah dalam kondisi kerja. 1. Kaidah usul fikih. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jika sulit ke masjid karena pekerjaan, maka sholat di tempat kerja dimudahkan. 2. Ayat Al-Quran, QS Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 3. Pandangan ulama, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau menjelaskan bahwa bekerja demi nafkah keluarga adalah ibadah yang setara dengan jihad. Jika ritual sunnah seperti sholat berjamaah bagi laki-laki yang berpendapat sunnah muakkad dimulai dengan kewajiban nafkah yang utama, maka kewajiban nafkahlah yang utama. Jadi intinya, Yan, Tuhan ingin kamu makan dan Tuhan ingin kamu sholat. Dia nggak suruh kamu pilih salah satu sampai kamu mati. Gunakan akalmu untuk mengatur waktu. Ingat, Tuhan itu tidak kejam. Manusia saja yang kadang membuatnya terasa rumit. Paham, Don? Jadi ibadah itu seharusnya bikin hidup lebih teratur ya, bukan bikin kita jadi kemiskinan dan beban orang lain. Tepat. Orang beragama yang benar harusnya jadi pekerja yang paling rajin, karena dia tahu setiap detik pekerjaannya dicatat sebagai pahala. Tapi Don, kelompok salafi atau jamaah tablik itu tegas banget. Bagi mereka, sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib, bukan sunnah. Kalau wajib, berarti kalau ditinggalkan, dosa dong. Berarti argumentasimu soal boleh di kantor gak berlaku buat mereka. Gimana kalau mereka lebih milih dipecat daripada bolos jamaah di masjid? Kamu benar, Yan. Dalam pandangan salafi, merujuk pada pendapat Syekh bin Bas atau Syekh Al-Utsaimin, hukumnya memang sangat kuat, wajib. Namun, bahkan dalam pandangan yang paling ketat sekalipun, Islam tetap memiliki konsep uzur syar'i atau halangan yang diakui agama. Emangnya pekerjaan bisa jadi alasan atau uzur? Bisa, asalkan kondisinya tepat. Mari kita landaskan bedahnya. 1. Konsep maslahat dan nafkah. Bahkan ulama-ulama besar yang mewajibkan syarat berjamaah di masjid juga mengakui bahwa mencari nafkah untuk menyambung hidup keluarga adalah kewajiban yang mendesak. Jika seseorang dipecat dan keluarganya terlantar, tidak bisa makan, maka itu adalah kemudaratan besar. Syekh bin Bas, ulama salafi, pernah ditanya soal ini. Jawabannya, jika seseorang bekerja di tempat yang jaraknya jauh dari masjid, atau ikatan kontrak yang jika ditinggalkan akan merusak pekerjaan, maka dia boleh syarat berjamaah dengan rekan kerjanya di lokasi kerja. 2. Berjamaah tidak harus di masjid. Ini poin penting yang sering disalahpahami. Definisi berjamaah menurut banyak ulama adalah minimal 2 orang. Jadi, kalau di kantor kamu syarat berdua atau berkumpul dengan teman di ruang istirahat, kamu sudah menjalankan kewajiban syarat berjamaah. Kamu tidak berdosa karena tidak ke masjid, karena kamu punya uzur berupa tanggung jawab pekerjaan. Oh alah, jadi wajib berjamaah itu nggak harus wajib di masjid kalau lagi kerja. Betul, Yan. Banyak jemaah salafi dan tablik di perkantoran Jakarta atau kota besar yang melakukan ini. Mereka tetap berjamaah tapi di musola kantor atau di ruang kerja. Dengan begitu, kewajiban salat berjamaah tertunaikan, amanah pekerjaan tetap terjaga, tidak dipecat, nafkah keluarga tetap aman, bisa beli makanan. 3. Solusi hijrah, mencari pekerjaan lain. Nah, bagi mereka yang sangat taat, biasanya mereka akan mengambil jalan tengah. Tetap kerja di sana sambil berdoa dan mencari pekerjaan baru yang lingkungannya lebih mendukung ibadah.
Misal kantor yang dekat masjid atau bosnya muslim. Mereka tidak langsung mengundurkan diri tanpa persiapan, karena mereka tahu menelantarkan keluarga itu dosa besar. Kesimpulannya Yan, tidak ada satupun mazhab yang menyuruhmu mati kelaparan demi syalat di masjid. Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dia tidak memberikan perintah yang saling menghancurkan satu sama lain. Kamu bisa tetap jadi muslim yang taat, syalat berjamaah di kantor, sekaligus jadi karyawan yang profesional. Jadi kuncinya adalah kompromi yang cerdas, bukan nekat yang konyol sampai anak istri jadi korban ya Don? Tepat sekali, Tuhan ingin kamu kuat, bukan menjadi beban bagi orang lain karena kehilangan pekerjaan akibat tidak bisa mengatur waktu. Don, pertanyaan terakhir. Seandainya ya, aku benar-benar tidak mau bekerja sama sekali. Aku mau serahkan hidupku 100% hanya untuk syalat berjamaah dan memelihara iman saja. Aku ingin membuktikan bahwa iman saja cukup untuk bertahan hidup tanpa kerja. Bisa tidak aku hidup seperti itu? Jawabannya singkat, padat, dan jujur. Secara hukum alam dan secara syariat agama, itu tidak bisa dan tidak diperbolehkan. Kok gitu? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan tidak suka pada manusia yang mengeksploitasi agama untuk membenarkan kemalasan. Ada 3 alasan besar kenapa cara pikir itu salah. 1. Tubuh memiliki hak, hukum biologis. Dalam Islam maupun Kristen, tubuhmu bukan milikmu, tapi titipan Tuhan. Tubuhmu punya hak untuk diberi makan dan minum secara fisik. Jika kamu sengaja tidak memberi makan tubuh karena hanya mau syalat, dan akhirnya kamu mati, maka kamu dianggap menghancurkan titipan Tuhan. Itu bukan mati syahid, tapi mati karena kesalahan. 2. Larangan menjadi beban orang lain. Kalau kamu tidak bekerja, berarti makanmu dari mana? Pasti dari belas kasihan orang lain kan? Nabi Muhammad SAW sangat keras soal ini. Beliau bersabda, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Orang yang hanya beribadah dan menggantungkan hidupnya pada sedekah orang lain padahal dia sehat, kedudukannya sangat rendah di mata agama. 3. Ibadah yang ditolak. Kisah sahabat Nabi. Ada kisah populer. Nabi bertanya tentang seseorang yang beribadah terus di masjid setiap hari. Nabi bertanya, lalu siapa yang memberi dia makan? Sahabat menjawab, saudaranya yang bekerja ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab dengan tegas, saudaranya adalah yang lebih ahli ibadah daripada dia. Kesimpulan akhir, iman itu seperti kompas, sedangkan bekerja itu seperti mendayung. Kalau kamu punya kompas tapi tidak mendayung, perahumu tidak akan jalan dan kamu akan mati kelaparan di tengah laut. Kalau kamu mendayung tapi tidak punya kompas, kamu akan tersesat dan kelelahan tanpa tujuan. Tuhan ingin kamu melakukan keduanya. Jadi kesimpulannya, Tuhan tidak akan mengirimkan keajaiban kepada orang yang punya fisik sehat, tapi menolak untuk berusaha. Tepat, jangan jadikan syarat berjamaah sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab dunia. Karena bagi Tuhan, keringat seorang ayah yang bekerja demi anak istrinya itu menghasilkan sama dengan pahala orang yang sedang beribadah di masjid. Oke Don, sekarang clear. Berarti iman yang benar itu justru bikin orang jadi rajin kerja, bukan jadi kemiskinan yang sok suci. Persis, itulah esensi agama yang sebenarnya. Tunggu dulu Don, tadi kamu bilang harus kerja, tapi setahuku setelah perintah dakwah turun, Nabi Muhammad dan para sahabat kan fokus dakwah dan perang. Apa mereka masih sempat punya pekerjaan? Bukankah hidup mereka hanya untuk agama saja? Ini poin penting yang sering disalahpahami Yan. Banyak yang mengira Nabi dan para sahabat itu pengangguran yang hanya duduk di masjid, padahal sejarah mencatat hal yang sebaliknya. Kebanyakan sahabat Nabi adalah pekerja keras dan pebisnis ulung, bahkan setelah mereka masuk Islam dan aktif berdakwah. Masa sih? Mana buktinya mereka tetap kerja? Mari kita lihat profil para pemimpin besar mereka. 1. Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat yang paling kaya. Saat hijrah ke Madinah, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak minta-minta di masjid, tapi bertanya, di mana pasar? Dia berdagang sampai sukses luar biasa, dan tetap aktif berdakwah dan menelepon. 2. Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau adalah pedagang kain. Bahkan setelah menjadi khalifah atau pemimpin negara, pada hari pertama menjabat, beliau terlihat pergi ke pasar membawa kain dagangannya di pundaknya untuk menafkahi keluarganya. Sampai akhirnya para sahabat lain mengusulkan gaji dari Baitul Mal supaya dia bisa fokus ngurus negara. 3. Utsman bin Affan, seorang konglomerat perdagangan internasional. Kekayaannya justru digunakan untuk mengisi dakwah dan membiayai pasukan perang. Kalau Nabi Muhammad sendiri bagaimana? Beliau kan pemimpin tertinggi, masa jualan juga? Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengusaha atau pedagang sejak muda. Beliau mengelola bisnis milik Siti Hadijah.
Setelah menjadi nabi dan pindah ke Madinah, beliau memang fokus pada kepemimpinan negara dan dakwah. Namun beliau memiliki bagian dari harta rampasan perang yang sah atau ghanimah dan kebun kurma seperti di Fadak yang hasilnya digunakan untuk keluarga dan sarjana. Beliau tidak pernah menjadi beban bagi orang lain. Berarti dakwah itu bukan berarti berhenti kerja ya? Sama sekali bukan. Justru para sahabat itu bisa berdakwah sampai ke luar negeri karena mereka punya modal dari hasil kerja. Bagaimana mereka bisa pergi perang kalau tidak punya uang buat beli kuda dan pedang? Bagaimana mereka bisa kasih makan fakir miskin kalau mereka sendiri tidak punya penghasilan? Jadi konsep hanya ibadah tanpa kerja itu sebenarnya tidak ada contohnya di zaman Nabi ya. Hampir tidak ada Yan, kecuali kelompok Ahlus Sufah atau orang-orang miskin yang tinggal di emperan masjid. Tapi itu pun sifatnya sementara. Nabi selalu memotivasi mereka untuk bekerja. Nabi pernah mencium tangan seorang sahabat yang kasar karena membelah batu dan berkata, "Inilah tangan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya." Nabi tidak mencium tangan orang yang hanya duduk berdoa tanpa usaha. Kesimpulan akhir Yan, dakwah dan kerja itu satu paket. Kerja memberikan kita kemandirian ekonomi, supaya dakwah kita tidak bisa dibeli atau ditekan oleh orang lain. Kalau kamu berdakwah tapi perutmu lapar dan menunggu sumbangan, dakwahmu jadi lemah. Wah, pantesan Islam dulu cepat menyebar. Ternyata karena para pendakwahnya adalah orang-orang mandiri yang sukses secara ekonomi ya. Betul, mereka berdakwah dengan tangan di atas, bukan tangan di bawah. Gila ya, aku baru sadar. Berarti mereka itu manusia super. Bayangkan, mereka harus ke pasar dagang, harus sholat berjamaah 5 waktu, harus latihan fisik buat perang, terus masih harus dakwah ke kabilah-kabilah. Gimana cara mereka bagi waktunya? Apa nggak burnout? Itulah yang disebut dengan manajemen barokah Yan. Mereka punya prinsip yang sangat kuat soal waktu. Begini cara mereka membaginya. Pagi hari, waktu berkah. Nabi SAW pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Jadi, setelah sholat subuh berjamaah, mereka tidak tidur lagi. Mereka langsung ke pasar atau ke kebun. Itulah waktu paling produktif untuk bekerja. Sistem shift atau gantian. Contohnya Umar bin Khattab dengan tetangganya. Karena rumah mereka agak jauh dari Masjid Nabi, mereka gantian. Hari ini Umar bekerja, tetangganya yang ikut majelis Nabi, lalu nanti malamnya lapor ke Umar apa saja ilmu yang didapat. Besoknya gantian. Jadi ekonomi jalan, ilmu juga dapat. Perang bukan setiap hari. Perang itu terjadi secara situasional. Saat ada panggilan jihad, mereka meninggalkan pasar. Begitu perang selesai, mereka kembali lagi menjadi warga sipil yang berdagang. Mereka tidak menjadi tentara bayaran yang cuma menunggu gaji, tapi tentara sukarela yang mandiri secara ekonomi. Terus gimana dengan dakwahnya? Dakwah mereka itu dakwah bilhal atau dakwah dengan tindakan. Saat mereka berdagang di pasar dengan jujur, tidak mengurangi pengukuran dan ramah, itu sudah dakwah. Banyak orang masuk Islam bukan karena mendengarkan ceramah di panggung, tapi karena melihat kejujuran para sahabat saat berbisnis. Jadi, kerja mereka adalah dakwah mereka. Berarti salah besar ya kalau ada orang zaman sekarang yang alasannya mau fokus ibadah, terus akhirnya jadi pengangguran. Sangat salah, justru itu menjauh dari sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang yang membawa kayu bakar di punggungnya untuk dijual, itu jauh lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik orang itu memberi atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. 3 pilar hidup sahabat Nabi. Kemandirian atau ifah, malu untuk meminta-minta, menjaga harga diri dengan bekerja sendiri, ketaatan atau ta'ah, tidak membiarkan pekerjaan membuat mereka lupa waktu sholat berjamaah, dan pengorbanan atau tadhiyah, siap mendonasikan harta hasil kerjanya untuk kepentingan dakwah dan sosial. Jadian, kalau kita mau meniru mereka, rumusnya bukan berhenti kerja, fokus ibadah, tapi kerja keras, berkah, dukung ibadah dan sosial. Paham Don, sekarang gambaran umat terbaik itu semakin jelas di kepalaku. Mereka adalah orang-orang yang kakinya kuat menginjak bumi, tapi hatinya tetap terpaut di langit. Mantap, itu kesimpulan yang keren banget. Gimana, ada bagian lain dari sejarah atau logika ini yang masih mengganjal di pikiranmu? Berikut ini adalah referensi otentik yang bisa kita masukkan dalam dialog antara Rian dan Doni. Bukti ayat Al-Quran, dibaca setelah ibadah. Don, ada nggak ayat yang secara eksplisit menyuruh orang langsung kerja setelah sholat, supaya kita nggak cuma duduk diam di masjid?
Ada Yan. Di dalam Qiyas Al-Jumu'ah ayat 62, Allah berfirman dengan sangat tegas, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah atau rizki, dan berdamailah dengan Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Tafsir, ayat ini turun tentang sholat Jumat. Allah tidak menyuruh kita berdiam diri di masjid setelah sholat, melainkan menyuruh kita kembali ke pasar, ke kebun, atau ke ladang untuk mencari uang. Itulah waktu paling produktif untuk bekerja. Bukti hadis, Nabi SAW sebagai pekerja dan pengusaha. Kalau hadis tentang Nabi atau sahabat yang bekerja saat masa dakwah ada nggak? Banyak sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda untuk memuliakan orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari hasil keringat tangan sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan ini ketika beliau sudah menjadi rasul dan pemimpin di Madinah. Beliau tetap menekankan pentingnya kemandirian ekonomi. Bukti sejarah, sahabat bekerja saat perang dan dakwah. Gimana dengan sahabat yang sibuk perang, apa mereka tidak punya waktu untuk mencari duit? Mari kita melihat kisah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Saat perintah jihad dan dakwah sedang gencar-gencarnya di Madinah, beliau tetap berbisnis. Bukti sejarah hadis Bukhari, saat baru sampai di Madinah, hijrah, dia ditawari harta separuh oleh saudaranya Ansor, tapi dia menolak dan berkata, tunjukkan saja padaku di mana pasar. Hasilnya, beliau menjadi donatur utama dalam peperangan. Dalam perang Tabuk, beliau menyumbangkan 200 ukiah emas hasil dagangannya untuk membiayai pasukan. Artinya, jika dia tidak bekerja, dia tidak dapat membiayai dakwah dan peperangan tersebut. Konsep Rabani, keseimbangan antara langit dan bumi. Bahkan di tengah suasana perang, Al-Quran mengingatkan agar tidak semua orang pergi ke perang atau dakwah. Harus ada yang tetap menjaga stabilitas ekonomi dan pendidikan. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Qiyas At-Taubah ayat 122. Jadian, Al-Quran dan hadis itu tidak memisahkan antara kesalehan dan produktivitas. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bahwa orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan untuk bermanfaat, kita membutuhkan sumber daya atau uang hasil kerja. Wah, berarti kalau ada orang yang cuma mau ibadah tapi malas kerja, dia sebenarnya sedang menyalahi perintah Al-Quran di surat Al-Jumu'ah tadi ya. Betul, dia mengambil sholatnya tapi membuang perintah bertebaran di buminya. Padahal keduanya adalah satu rangkaian ayat. Don, tadi kamu menyebut istilah Rabani. Aku sering mendengar istilah itu di pengajian atau buku-buku agama, tapi biasanya digambarkan sebagai sosok yang cuma zikir di masjid dan gak kenal dunia. Apa benar begitu? Nah, itu dia salah kaprahnya, Yan. Istilah Rabani itu berasal dari kata Rab atau Tuhan. Tapi menurut para pakar bahasa dan ulama tafsir, seorang Rabani bukan orang yang lari dari dunia, melainkan orang yang mengatur dunianya berdasarkan aturan Tuhan. Mari kita bedah definisinya secara mendalam. Definisi Rabani, penguasaan ilmu dan amal. Di dalam Al-Quran istilah ini muncul salah satunya di dalam surat Al-Imran ayat 79. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan menyebabkan kamu tetap mempelajarinya. Tafsir ulama, Ibnu Abbas dan Imam Mujahid, Rabani adalah orang yang memiliki hikmah, kebijaksanaan, berilmu, dan pandai mengatur urusan manusia. Jadi syarat jadi Rabani itu bukan cuma sholat, tapi punya kapasitas intelektual untuk memimpin dan menyelesaikan masalah umat. Keseimbangan antara langit dan bumi. Jadi seorang Rabani itu nggak boleh cuma pintar doa tapi gaptek atau nggak bisa cari duit ya. Tepat, konsep Rabani itu menolak perpisahan antara yang suci dan yang duniawi. Seorang pedagang yang jujur dan menggunakan kedermawaannya untuk sedekah adalah pedagang Rabani. Seorang ayah yang bekerja keras agar anaknya tidak meminta-minta adalah ayah Rabani. Seorang ilmuwan yang meneliti alam untuk keagungan Tuhan adalah ilmuwan Rabani. Seorang Rabani paham bahwa bekerja adalah bagian dari sujudnya. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi beban masyarakat, karena dia tahu tangan di atas lebih dicintai Tuhan. Ulama tafsir menjelaskan bahwa kata Rabani juga berhubungan dengan kata tarbiyah, mendidik atau mengasuh. Artinya, seorang Rabani adalah orang yang mendidik masyarakat dengan ilmu dari hal yang kecil sebelum hal yang besar. Berarti konsep Rabani ini sebenarnya adalah solusi buat orang yang ekstrim ya, Don? Antara yang gila kerja lupa Tuhan, sama yang gila ibadah tapi jadi beban orang lain.
Betul banget. Menjadi rabani berarti kamu punya koneksi dengan Tuhan, spiritualitas, sekaligus punya kompetensi di dunia, capability. Itulah kenapa para sahabat Nabi disebut generasi rabani. Mereka bisa menangis di atas sajadah di malam hari, tapi bisa menjadi singa di medan perang dan singa di pasar pada siang hari. Wah, kalau semua umat beragama punya konsep rabani ini, nggak ada lagi ya stigma kalau orang beragama itu pasti miskin atau ketinggalan zaman. Pastian, karena bagi seorang rabani, menjadi hebat di pekerjaan adalah cara dia memuliakan nama Tuhan di mata dunia. Gimana Yan? Apakah konsep keseimbangan rabani ini membuatmu lebih semangat untuk menyeimbangkan antara sholat berjamaahmu dan kualitas kerjamu di kantor? Sangat. Sekarang aku tidak merasa bersalah kalau harus kerja keras, asalkan niatnya untuk jadi mandiri dan rabani tadi. Don, tadi kamu sebut Quran Surat At-Taubah ayat 122 soal orang yang nggak boleh semuanya pergi perang. Bisa jelaskan maksudnya lebih detail? Apa yang mengerti dengan pembahasan kita soal kerja dan ibadah tadi? Ini ayat yang sangat luar biasa, Yan. Konteksnya begini, saat itu sedang peperangan masa yang sangat genting, Perang Tabuk. Semua orang sangat semangat ingin berjihad ke medan perang demi pahala besar. Tapi Allah justru menurunkan ayat ini untuk mengerem semangat yang tidak seimbang itu. Loh, kok direm? Bukannya jihad itu bagus? Bagus, tapi kalau semua orang pergi perang atau semua orang fokus dakwah keliling, siapa yang menjaga peradaban? Siapa yang menjaga pasar? Siapa yang urus ladang? Dan siapa yang tetap belajar ilmu pengetahuan di kota? Allah berfirman, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga dirinya. Ayat Quran Surat At-Taubah ayat 122. Makna mendalam ayat ini bagi kita. 1. Pembagian tugas, spesialisasi. Ayat ini mengajarkan manajemen organisasi. Dalam sebuah bangsa atau komunitas, harus ada pembagian tugas atau spesialisasi. Ada yang di garis depan, militer atau dakwah, ada yang di garis belakang, pendidikan, ekonomi, atau riset. Allah tidak ingin semua orang melakukan hal yang sama. Jika semua orang pergi berdakwah 4 bulan, perekonomian umat akan hancur. Jika semua orang cuma kerja, ruhani umat akan mati. Berarti orang yang tinggal di kota untuk belajar atau jaga pasar pahalanya sama dengan yang perang. Tepat, ayat ini menempatkan orang-orang yang tafakuh fiddin, memperdalam ilmu dan menjaga stabilitas masyarakat pada posisi yang sangat terhormat. Jadi, bekerja mencari nafkah untuk menjaga stabilitas keluarga dan negara itu adalah pasangan jihad, bukan lawannya. Coba bayangkan, kalau semua sahabat Nabi ikut perang dan tidak ada yang dagang di pasar. Saat pasukan pulang perang dalam keadaan lelah dan lapar, tidak ada makanan yang tersedia, tidak ada uang yang mengalir, dan pendidikan anak-anak terlantar. Itu bukan masyarakat yang kuat, tapi masyarakat yang rapuh. Jadian, ayat ini adalah teguran bagi orang yang merasa paling suci karena meninggalkan pekerjaan demi dakwah, tapi di sisi lain membiarkan sektor pendidikan dan ekonomi terbengkalai. Allah ingin kita berbagi peran. Oh awah, jadi kalau sekarang aku fokus kerja dan belajar untuk menafkahi keluarga, aku sebenarnya sedang menjalankan perintah Quran Surat At-Taubah ayat 122 ini ya, supaya komunitas kita tetap kuat ekonominya. Betul sekali, kamu adalah pasukan garis belakang yang memastikan roda kehidupan tetap berputar. Tanpa orang-orang seperti kamu, mereka yang berada di garis depan dakwah tidak akan memiliki dukungan logistik dan doa yang kuat. Keren banget, ternyata Al-Quran sudah mengatur manajemen risiko dan pembagian kerja sejak 1400 tahun yang lalu.